Selamat datang di video belajar kali ini. Jadi kita akan belajar mengenal CPU. Jadi di pelajaran komputer kali ini kita akan mengenal CPU dan fungsi CPU. Di sini saya sudah mengetik berapa fungsi dan singkatan CPU. Pertama ya, CPU singkatan dari Central Processing Unit. CPU dapat juga disebut dengan otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software. Jadi kalau orang-orang umumnya itu biasanya apa Pak CPU itu? CPU ini adalah otak komputer, ada juga yang menyebutnya prosesor, ada juga yang menyebutnya mesin komputer. Ya. Terus fotonya ini ya, di sebelah sini ada ya. Di sini ada CPU agak besar ya, bentuknya kotak. Terus ini juga ada foto di dalamnya. Di dalamnya seperti ini tampilannya. Jadi banyak-banyak kabel kecil ataupun banyak saluran-saluran kabel lainnya. Terus fungsi CPU memproses dan mengolah semua kalkulasi atau perintah melakukan operasi, menjalankan program-program untuk menerima dan melaksanakan perintah data dari perangkat lunak sebagai pusat sumber tenaga komputer. Ya, jadi lebih gampangnya seperti mesin, jadi CPU itu ya. Jadi ketika kita menggunakan komputer ya, jadi ada sambungannya ya. Sambungannya harus ada CPU-nya. Di CPU-nya juga ada tombol USB, ada tombol untuk menyalakan komputer ya. Jadi kalau kalian menyalakan komputer, kalau laptop atau komputer pasti ada untuk tombol menyalakan ya. Jadi pasti ada tombol namanya power CPU. Terus di sini menjalankan program-program. Menjalankan program apa? Program seperti kalian belajar seperti Microsoft Paint ya, ataupun program lain seperti kita untuk berinternet. Nah, kita internet menggunakan komputer ya. Gampangnya seperti itu. Terus menerima dan melaksanakan perintah data dan dari perangkat lunak. Jadi perintahnya itu dari kita sendiri. Jadi kita menggunakan mouse diarahkan ke mana? Ke ini software atau bisa disebut dengan aplikasi. Jadi ada cara kerjanya juga sebagai pusat sumber tenaga komputer. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan komputer pasti harus ada tenaga listrik atau aliran listrik. Nah, jadi ada sumber tenaga komputer ini. Jadi ketika kita menggunakan komputer pasti kita ada kabelnya juga. Jadi kabel CPU juga ada. Terus kabelnya monitor juga ada. Jadi kita sambungkan jadi satu. Terus kita colokkan ke aliran listrik itu. Jadi fungsinya CPU juga sangat berguna atau paling utama ya, ketika kita menggunakan komputer. Jadi itu ya, mengenal CPU. Jadi sembari kalian melihat foto ini ya, foto CPU, kalian tulis juga ya tentang mengenal CPU dan fungsi CPU di buku tulis komputer. Jadi seperti ini tampilannya CPU ya. Ada yang besar, ada pun yang agak sedang ukurannya.
tergantung dari merek komputer tersebut ya. Jadi kalau kalian punya komputer di rumah ya, coba kalian belajar ya, dimana letak CPU-nya, terus bentuknya itu seperti apa. Kalian lihat saja dulu. Nanti kalau kita sudah bisa belajar di sekolah, kalian pasti tahu akan bentuknya seperti apa, terus gunanya apa ya. Jadi kalau kalian melihat video ini seperti ini bentuknya ya, umumnya seperti ini. Kotak lumayan besar ya. Terus di sini juga ada tombol-tombolnya ya. Tombol untuk menyalakan komputer, tombol untuk kasetnya juga ada. Jadi pelajaran mengenal CPU sampai sini dulu. Saya akhiri video ini. Semoga kalian sehat ya, sehat di rumah, tetap di rumah dan tetap belajar, tetap semangat. Saya ucapkan dan saya akhiri. Terima kasih.